Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Baik, Afwan, saya izin kembali matikan mic ya supaya kondusif. Kita lanjutkan. Insya Allah beberapa menit lagi Ustadz Berry akan masuk dan akan berbagi bersama kita di seminar online kita pada malam hari ini. Ketika banyak uang tapi hidup tak tenang. Baik, sebelum kita mulai bermajelis, kita buka dulu ya supaya majelis kita Allah berkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording in progress. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah memberikan kita pertama nikmat berupa tubuh yang sehat, yang kedua waktu yang luang, sehingga malam hari ini Bapak Ibu semuanya, Bangga Ayah Bunda semuanya, kita bisa berkumpul di majelis secara virtual ini di seminar online ketika banyak uang tapi hidup tidak tenang. Baik, program ini dihadirkan oleh Indonesia Cetak Hufaz. Indonesia Cetak Hufaz ini lahir dari gerakan SIDAK, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Jadi powernya dari sana, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Sebelum lanjut, saya tadi lihat ada chat suaranya kecil ya. Apakah suara saya jelas? Mohon di feedback dulu. Di feedback di kolom chat jelas gitu. Kalau jelas, kalau enggak tolong katakan tidak. Jelas ya, alhamdulillah. Berarti yang tidak jelas itu mungkin volume device-nya, volume perangkatnya. Mungkin terkendala di sana. Coba di setting lagi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, saya mengajak Bapak Ibu semuanya malam hari ini pertama bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi SAW dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berbagi, share, untuk infak share, supaya kebaikan malam hari ini tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri, kebaikan ini tidak berhenti kepada kita saja, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk share kajian ini ke kontak-kontak WhatsApp-nya. Ya, kalau ada grup-grup yang potensial untuk bisa ikut kajian pada malam hari ini, boleh silahkan di-share linknya. Link yang sudah di-share oleh Kak Nais boleh dibagikan ke kontak WhatsApp-nya, grup WhatsApp dan lain-lain. Ayo, kami tolong bantu kami supaya kebaikan ini tidak berhenti di kita. Yang sudah katakan don gitu ya. Supaya kita kecipratan kebaikan, man dalla ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, ia akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Bapak Ibu nge-share nih ke grup WhatsApp, kemudian orang lain ikut nonton, orang lain ikut kajian, kemudian tahu ilmunya, mengamalkan. Nah, orang yang mengamalkan ini ngalirkan pahala ke Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah menunjukkan kebaikannya, yaitu nge-share kajian tadi, share linknya. Ayo, yang sudah katakan don. Baik, terima kasih Ibu Cynthia, Umi Khadijah yang sudah share ya. Barakallah. Mudah-mudahan jadi pahala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Kak Cynthia dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Perkenalkan, Ana Alvin Firdaus. Insya Allah kalau Bapak Ibu sering ikut kajian Hijrah Bersama UAS pasti kenal ya. Hijrah Bersama UAS setiap hari Selasa. Nah, program ini kita adalah program lanjutan dari program Hijrah Bersama UAS karena memang
ngaji itu kalau cuma sepekan sekali rasa-rasanya nggak cukup gitu ya. Nah kalau UAS itu biasanya bahas fikih dan lain sebagainya, nah kita bersama tokoh-tokoh, bersama ustadz-ustadz nasional lain juga akan membahas persoalan-persoalan yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah ilmu kita. Daripada kita menggunakan malam-malam kita untuk scrolling yang nggak jelas, tidak bermanfaat, mending kita manfaatkan untuk ngaji. Nah mudah-mudahan Allah catat malam hari ini sebagai pahala. Baik, saya ingin tahu dong bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, kira-kira apa sih harapannya ikut seminar online pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini? Coba share ke kami di kolom chat ya, apa yang ingin didapatkan? Pengen dapat apa sih? Hope-nya apa, harapannya? Ingin nambah ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, Masya Allah, KST. Yang lain, dapat ilmu, ilmu yang bisa dibagi-bagi ke orang lain. Baik, saya sambil menghubungi pemateri ya. Ilmu dan pengalaman luar biasa. Untuk menguatkan iman, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Masya Allah. Oke, ingin tahu juga dong dari mana aja ini yang sudah hadir? Katakan misalnya Alvin Pontianak, nah saya Pontianak ya. Surabaya, Kak Fitriana Tangsel. Dari mana aja? Padang, Surakarta, Makassar, Bandung. Ada yang dari luar kota, dari luar negeri? Luar negeri ada? Dan Malaysia, Masya Allah, Kak Rasna, Bukit Tinggi, Jember, Malang. Saya yang ngajar luar negeri. Kuningan, luar biasa, Masya Allah. Baik, sambil nunggu yang lain ya, kita bincang-bincang sejenak ya. Pengen tahu juga dong, tahu informasi ini dari mana? Katakan platformnya, misal dari Facebook, Instagram, dari WhatsApp, gitu ya. Tahu informasi ini dari mana? Instagram, Facebook, IG, dari IG, Facebook, dari grup Hijrah Bersama UAS, via Facebook, FB, SW teman, nah Masya Allah tuh. Ada yang status WhatsApp-nya langsung berhasil tuh datangin satu peserta. Masya Allah. Yang lain kami mengajak juga yang sudah bergabung ini untuk kita berbagi share ya. Share kebaikan ini supaya tidak berhenti di kita. Japri WA dari admin cetak hufaz, Masya Allah. Ya, bagian ini dari donatur-donatur ICH ya. Baik. Aceh, Masya Allah. Oke, dari Jaksel, WA. IG-nya, IG saya. IG, IG masjid ya. IG masjid, IG masjid, IG program cetak hufaz. Kalau IG saya
_fin Firdaus. Baik, insya Allah pemateri sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, malam hari ini, Abang Kakak yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang tema ketika banyak uang tapi hidup tidak tenang. Nah, ini dilematis banget ya. Ada dua kondisi nih. Ada orang yang memang bahagia itu adalah kata yang paling banyak dicari oleh manusia. Saking banyak dicarinya sehingga sulit orang tuh mendapatkannya. Maka sering kita mendengar ungkapan nggak apa-apa bahagia meskipun nggak punya uang gitu ya. Tapi satu sisi lagi ada yang kedua nih, kondisi yang kedua. Dia udah punya uang tapi nggak bahagia. Nah, kira-kira ideal yang mana? Yang pertama, yang kedua? Nggak ada yang ideal ya. Yang ideal itu bahagia plus berkecukupan gitu. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan dapatkan rahasianya bersama guru kita, Ustadz Berry. Insya Allah beliau adalah dai nasional, pengasuh Masjid Sultan An-Nasir di Pontianak, dan banyak karya-karya beliau. Kalau Bapak Ibu follow Instagram beliau, Berry El Maki, follow aja di Instagram, itu banyak sekali materi yang bisa Bapak Ibu Kakak ikuti. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan belajar bersama beliau, Ustadz Berry El Maki. Kita cek dulu ya, apakah beliau sudah siap. Cek, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Oh, belum. Baik Bapak Ibu, jadi di layar kaca Bang Kakak Bunda, di pojok sebelah kanan saya ada logo Indonesia Cetak Hufaz. Nah, ini adalah program yang Masya Allah mungkin sebagian di sini ada yang sudah bergabung ya. Ada yang sudah bergabung di program Indonesia Cetak Hufaz ini. Nah, Indonesia Cetak Hufaz ini lahir dari gerakan yang bernama Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, yang punya misi yaitu 3M. M yang pertama memberantas buta aksara Al-Quran, M yang kedua mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan M yang ketiga itu membangun 6.236 rumah Quran di 114 kawasan. Nah, untuk mewujudkan misi yang kedua, yaitu mencetak 23 juta penghafal Quran, Sidak melahirkan program Indonesia Cetak Hufaz. Nah, dari program inilah nanti kita akan melahirkan para hafiz-hafiz, dan insya Allah program ini sudah berjalan hampir 1 tahun ya, dan sudah memberikan manfaat kepada kurang lebih 205 santri, dan diikuti oleh kurang lebih 5.000 muhsinin atau orang tua asuh. Bapak Ibu bisa cek informasi lengkapnya di cetakhufaz.com. Cetakhufaz.com, F-nya double. Cetakhufaz pakai dz.com. Itu infonya detail. Soalnya Bapak Ibu kalau ingin bergabung di sana, nanti informasinya kita bagikan ya. Tapi kayaknya nanti aja kita ikut kajian dulu supaya ilmunya bisa kita terapkan, dan Masya Allah penting banget untuk kita dapatkan ya malam hari ini bersama Ustadz Berry El Maki. Cek, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Oke, baik. Baik, Masya Allah. Baik, insya Allah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Berry El Maki. Kita malam hari ini akan belajar kurang lebih 1,5 jam ya bersama beliau. Nanti akan ada sesi tanya jawab di 15 atau 30 menit terakhir. Baik, tema pada malam hari ini yaitu tentang ketika banyak uang tapi hidup tak tenang.
Nah, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai wujud adab, open kameranya, kemudian siapkan buku catatan, dan kalau bisa nggak boleh nyambil gitu ya, fokus dulu untuk ikut kajian, supaya ilmu yang dapatkan menghujam, ilmu yang dapatkan bisa paham, bisa mengamalkan, bisa menghujam kembali. Baik, kepada guru kita Ustadz Beri Al-Maki, kami persilahkan. Oke, baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Oke, baik. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini ya, kita kantin sidak nih ya. Kajian ICH ya. Kajian ICH sidak ya. Alhamdulillah. Nah, dari 100 orang yang hadir, 100 orang lebih, hampir 200 orang yang hadir, bayangkan dari ribuan orang, tapi malam hari ini Allah hanya memilih kurang lebih ada hampir 200 orang yang hadir. Bapak Ibu, abang kakak ada bawa Quran semuanya? Yang sedang pegang Quran, coba buka di surah ke-20 ayat ke-13. Mungkin Bang Alvin bisa sambil dibacakan artinya, surah 20 ayat ke-13. Siap. Siap sebentar Ustaz. Buka dulu. Quran surat 20. Quran boleh dibuka. Surah 20 ayat ke-13. Ayat 13 Ustaz. Ayat 13. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan apa kata Allah? Artinya apa? Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Oh, kenapa abang kakak semuanya bisa hadir di Zoom meeting, ya bisa ikut live kajian malam hari ini? Tadi ada yang dari Pontianak, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, Palembang, ya bahkan dari seluruh Indonesia. Kenapa bisa hadir masuk dari Batam ya? Kenapa bisa masuk hadir ke sini? Karena Allah yang memilih kamu. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, anggaplah kita sedang bahwa ayat itu diturunkan untuk kita. Maka ketika Allah mengatakan wa ana akhtartuka, berarti aku telah memilih kamu. Ya. Jadi Allah telah memilih kamu hari ini, fastami' lima yuha, maka dengarkan ayat-ayat Quran yang akan disampaikan. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah memilih kamu, yang pertama kok aku yang dipilih sama Allah. Yang pertama bisa jadi sebelum ini kamu telah melakukan kebaikan. Karena kamu melakukan kebaikan itulah maka Allah memilih kamu. Yang kedua, atau setelah ini Allah ingin memberikan kamu kebaikan. Makanya Allah memilih kamu untuk mendengarkan ayat-ayat Quran pada malam hari ini. Karena bisa jadi dengan ayat-ayat Quran yang disampaikan malam hari ini akan ada kebaikan setelah ini. Ya, makanya kata Allah, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah ayat-ayat yang akan disampaikan. Karena di dalam ayat ini yang akan disampaikan malam hari ini akan ada kebaikan setelah ini yang ingin Allah berikan kepada kamu semuanya. Makanya ketika mendengarkan kajian malam hari ini,
Tidak mesti semua isi kajiannya kita hafal. Tidak mesti semua isi kajiannya kita catat. Tidak mesti semua isi kajiannya kita paham, kita mengerti. Cukup satu saja hal atau satu ilmu saja yang kamu dapatkan dari kajian 1 jam ini yang disampaikan. Satu ilmu saja yang kamu dapatkan dan kamu amalkan. Atau kamu tahu apa yang harus kamu lakukan setelah ikut kajian ini, maka itu jauh lebih baik daripada ribuan ilmu yang kamu hafal. Buka di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-269. Surah kedua ayat 269. Silahkan dibuka artinya. Udah, silakan Bang Alvin bisa dibacakan artinya. Yu'tal hikmata man yasha. Kayaknya Bang Alvin yang nge-lag deh. Yes. Kita baca artinya bahwa dialah yang memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan tidaklah orang-orang itu mendapat hikmah kecuali dia orang yang mau berpikir, ulul albab. Jadi tujuan dari kita ngaji malam hari ini salah satunya kita ingin dapatkan hikmah. Jadi tadi tidak apa-apa ketika tidak semua materi saya nggak lupa tadi apa yang Ustadz sampaikan. Semuanya saya nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting ada satu ilmu saja yang kita dapatkan manfaatnya dan aku harus tahu apa yang harus aku lakukan setelah ini. Nah, aku tahu apa yang harus aku rubah setelah ini. Maka itu jauh lebih baik daripada ratusan ilmu yang kamu hafal. Ya, maka setidaknya minta sama Allah agar kita dapat hikmah dalam kajian malam hari ini. Agar apa? Agar ada kebaikan yang Allah berikan setelah ini. Nah, sekarang saya tanya, bisa jawab di kolom chat saja. Ketika manusia ini hidup, apa sih puncak dari pencarian manusia selama ini? Ketika manusia hidup, puncak yang mereka cari itu apa sih? Ketenangan, kebahagiaan, ridho Allah. Dalam kesehariannya, manusia mencari apa? Dia kerja pagi, siang, sore, malam. Tujuannya untuk cari apa? Oke, ada yang jawab. Ketenangan, kebahagiaan, rezeki, ya kan, cari uang dan lain-lain. Nah, maka memang manusia ini sebenarnya puncak dari pencarian manusia itu, manusia pengen mencari yang namanya kebahagiaan dan ketenangan. Nah, tapi kebanyakan manusia itu mencari kebahagiaan dan ketenangan itu di mana? Ada yang cari kebahagiaan lewat harta, makanya hidupnya dihabiskan dengan cari harta, cari duit, cari mobil, cari rumah. Ya. Ada orang yang mencari kebahagiaan lewat karir, makanya dia kejar jabatan setinggi-tingginya, dia kejar karir setinggi-tingginya. Ada orang yang dia ingin mencari kebahagiaan lewat popularitas, lewat follower banyak, jadi artis dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah setelah hartanya banyak, setelah karirnya tinggi, setelah jabatannya naik, setelah dia populer, apakah dapat kebahagiaan dan ketenangan? Belum tentu. Karena banyak orang-orang yang sudah banyak hartanya, tapi tak tenang juga hidupnya. Dia punya kasur harga puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi tak bisa tidur nyenyak. Sedangkan di sini santri-santri kasur
100.000 bukan juta. Kasur Palembang. Nyenyak pula tidurnya. Beliur lagi. Ngorok lagi. Ya. Ada orang yang dia pikir mencari ketenangan, mencari kebahagiaan lewat jabatan atau karir. Semakin tinggi jabatan, ujung-ujungnya korupsi. Belum puas juga, masuk penjara. Ada orang yang berpikir ketika populer, itu hidupnya bahagia. Ternyata semakin banyak follower, semakin jadi artis terkenal, makin stres, tidak ada privacy, makin banyak haters, ujung-ujungnya pakai narkoba dan lain sebagainya. Walaupun tidak semuanya ya. Terus pertanyaannya, apa lagi yang mau kita cari? Toh orang yang sudah cari banyak uang, tak tenang juga hidupnya. Ada orang yang jabatannya tinggi, tak tenang juga hidupnya. Ada orang yang popularitasnya banyak, tak tenang juga hidupnya. Lah kita sekarang mati-matian cari harta, mati-matian cari jabatan, mati-matian cari popularitas. Kita pikir itu akan memberikan kita kebahagiaan dan ketenangan. Ternyata tidak. Ya. Apa salah satu yang membuat kita itu tidak puas dan kita itu tidak tenang? Coba buka di surah ke-42 ayat ke-20. Surah 42 ayat ke-20. Silahkan dibaca artinya, Bang Alvin. Surah 42 ayat ke-20. Suaranya nggak ada Bang Alvin? Mute. Bismillah. Siapa yang menghendaki balasan di akhirat, kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya balasan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat sedikit pun di akhirat. Barang siapa yang hidupnya tujuannya untuk akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat kepadanya. Tapi barang siapa yang tujuan hidupnya untuk cari dunia, maka Allah akan berikan dunia cuma setengah di dalam hatinya, dan akhirat tidak dapat apa-apa. Lihat, orang-orang yang orientasi dunianya untuk cari akhirat, maka Allah hadirkan dunia dan akhirat kepada dirinya. Dan barang siapa orientasi hidupnya cuma untuk cari dunia, maka Allah cuma letakkan dunia setengah di dalam hatinya, dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Maksudnya apa? Orang-orang yang tadi tujuan hidupnya hanya untuk kesenangan dunia saja, maka di hatinya cuma diisi setengah. Artinya ketika dia sudah punya mobil, kenapa dia pengen mobil lagi? Pengen koleksi mobil baru lagi. Ketika sudah punya rumah, kenapa pengen besarkan rumah lagi? Pengen besarkan rumah lagi. Ketika sudah ada tabungan 1 miliar, pengen dapat duit lagi. Pengen cari duit lagi. Kenapa tidak pernah puas? Karena memang Allah cuman letakkan setengah di dalam hatinya sehingga tak akan pernah cukup dunia itu. Maka kejar dunia terus, kejar dunia terus, tak akan pernah cukup. Karena di hatinya setengah terus. Sampai kapan dia akan puas? Sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Sampai dia mati. Baru dia puas. Beda dengan orang-orang yang tujuannya nyari akhirat. Maka ketika dia nyari akhirat, Allah akan hadirkan dunia dan akhirat. Bahkan dunia di bawah telapak kakinya dalam keadaan hina. Maka orang-orang yang cari dunia, yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia, pasti tak dapat. Maksudnya untuk dunia, dia berpikir hidupnya selama-lamanya di dunia. Maka apabila ada yang cari dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, pasti tak lama. Itulah dunia. Apa dunia? Orang yang cari dunia pasti tak dapat. Ulangi.
Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, pasti tak lama. Itulah dunia. Sedangkan akhirat, ketika kita kejar akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Karena Allah akan lipat gandakan terus. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, maka akan kekal selama-lamanya sampai akhirat. Maka kejar akhirat, pasti dapat. Lagi. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, kekal selama-lamanya. Nah, itu pertanyaan, kenapa ya? Kok hatiku masih tak tenang walaupun sudah banyak duit, sudah ada mobil, sudah ada rumah, sudah ada semua-semuanya, kok masih tak tenang? Kenapa? Karena orientasinya belum untuk akhirat. Karena orang itu hatinya ketika kita mencari ketenangan di luar, itu hanya ketenangan sementara saja. Hanya peredaman emosi sementara saja. Banyak orang yang tadi selain cari ketenangan di harta, karir, jabatan, ada orang yang cari ketenangan ketika dia lagi galau, dia lagi stres, dia lagi depresi, dia lagi pusing. Duit banyak. Maka dia mau cari ketenangan dan kebahagiaan dengan cara apa? Dia jalan-jalan ke luar negeri. Dia pergi ke pantai. Dia naik gunung. Dia shopping belanja. Main game. Nonton film. Makan es krim, coklat. Makan apa saja dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah dapat ketenangannya? Dapat sementara. Setelah itu bakal pusing lagi. Karena itu hanya pengalihan emosi sementara saja. Maka ketenangan yang sejati yang kita dapatkan ketika buka di surah ke-13 ayat ke-28. Buka di surah 13 ayat ke-28. Surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Saya Allah. bacakan saja. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang apabila hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi gimana caranya hati kita menjadi tenang? Yaitu dengan ingat Allah. Dengan zikrullah. Tidak ada cara yang lain. Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kamu menjadi tenang. Maka tak ada cara yang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa ingat dengan Allah? Yang pertama, dengan sholat. Buka di surah ke-20 ayat ke-14. Surah ke-20 ayat ke-14. Surat 20 ayat 14. Ke-14. Tuh. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi gimana caranya agar bisa ingat Allah? Yaitu dengan sholat. Hanya dengan sholatlah kamu dapat mengingatku, dan dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka dengan sholat, hati akan menjadi tenang. Maka ketika kita lagi pusing, lagi sedih, lagi stres, lagi depresi, gimana? Langsung cepat ambil wudhu. Setelah itu sholatlah 2 rakaat. Karena kata Allah, hanya dengan sholat ini kamu ingat Allah, dan ingat Allah hati menjadi tenang. Artinya, hanya dengan sholat saja hatimu akan menjadi tenang. Maka sholatlah. Maka ambil wudhu, sholat.
Kalau laki-laki coba sholatnya berjamaah di masjid. Karena di masjid itu adalah tempat turunnya hidayah. Maka ketika kita mulai sedih, kita pengen jawaban atau pusing atau bingung, maka coba sholat di masjid, maka insya Allah Allah akan turunkan petunjuk untuk kita. Dan insya Allah hati kita menjadi tenang. Yang kedua, bagaimana caranya agar hati kita menjadi tenang? Yaitu dengan ingat Allah. Yang kedua dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah az-zikro. Di surah ke-50 ayat ke-45, ujung ayatnya, fadzakir bil Quran. Maka ingatlah Allah dengan Al-Quran. Ya, maka yang kedua, sering-sering ngaji, sering-sering datang kajian. Dan di hadisnya Rasulullah SAW, ya, apabila ada orang-orang yang bermajelis ilmu, ya, dia sedang duduk berkumpul, ya, sedang mengaji, sedang kajian, maka Allah akan memberikan 4 hadiah. Yang pertama, maka Allah akan menurunkan yang namanya sakinah, yaitu ketenangan. Yaitu ketenangan. Maka orang-orang yang ngaji itu dipastikan pulang dari ngaji, maka pasti dia akan tenang. Ada enggak orang pulang kajian jadi stres, jadi marah, jadi pusing, ya, jadi orang gila? Enggak ada. Pulang dari kajian, hadiahnya pasti tenang. Hadiah yang kedua ketika ikut kajian, maka malaikat-malaikat yang ada di sekeliling, Allah akan berikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang dan hadiah dari Allah. Yang ketiga, malaikat-malaikat yang sedang bertumpuk, malaikat-malaikat akan berkumpul ke atas orang-orang yang sedang kajian sekarang dan beristighfar atas dosa-dosa orang yang sedang kajian sekarang. Dan doanya malaikat pasti mustajab. Maka 1 jam hari ini kita ngaji, 1 jam malaikat sedang beristighfar atas dosa-dosa kita. Yang keempat, apa hadiahnya ketika kita kajian, ketika kita baca Quran? Yang keempat yaitu nama orang-orang yang di majelis taklim akan selalu disebut-sebut Allah di langit. Bayangkan, kalau nama kita di-mention sama Ustadz Abdul Somad di Instagram misalnya. @Taufik Kece misalnya. Setiap story ada @Taufik. Pasti orang-orang bakal kepo, siapa Taufik ini di-mention Ustadz Abdul Somad terus. Maka orang-orang akan follow, kata Ustadz, follow orang ini, follow Taufik ini, follow orang ini, karena dia soleh ini. Maka orang cewek-cewek akan follow Taufik, karena dia belum nikah. Ya kan? Nah, bayangkan kalau nama kita disebut sama Allah di langit. Si Fulan itu datang kajian. Maka wahai Jibril, sukai follow si Fulan itu. Dan Jibril ajak seluruh penduduk langit untuk menyukai orang itu. Dan turunlah ke bumi, ajak semua penduduk bumi untuk menyukai orang itu. Karena aku suka dengan dia. Karena Allah cinta dengan orang yang selalu duduk di majelis taklim. Itu hadiah yang keempat. Maka kalau mau hati tenang, yang kedua yaitu dengan ngaji. Baca Quran. Mau itu baca, mau itu dengar, mau itu kajian, mau itu menghafal, silahkan. Yang penting, oke, open Quran every day. Yang penting Qurannya dibuka setiap hari. Ya, maka insya Allah hatimu akan jadi tenang. Yang ketiga, gimana caranya agar hati kita tenang? Yaitu dengan ingat Allah. Bagaimana cara ingat Allah? Yaitu dengan berinfak. Di surah ke-63 ayat ke-9, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan dari ingat Allah. Bagaimana caranya harta kita itu digunakan untuk ingat Allah? Yaitu diinfakkan. Dengan berinfak yang terbaik, maka insya Allah dengan infak itulah kita akan mengingat Allah. Dan dengan berinfak itu, hati kita akan menjadi tenang. Justru semakin banyak kita keluarkan, akan semakin tenang yang kita dapatkan.
Kata Allah apa? Khus min amwalihim sodakotan tutohirukum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, coba paksa. Coba coba paksa dirimu untuk mengeluarkan infak, karena dengan infak itu akan membersihkan hatimu, akan buat hatimu makin tenang. Maka 3 hal yang buat kita tenang, buat kita ingat Allah. Yang pertama, sholat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, infak. Insya Allah dengan 3 hal ini, maka hati kita jadi tenang. Bahkan kalau penelitian itu, ada penelitian ketika kita nolong orang lain, ketika kita berinfak, akan menaikkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Maka semakin banyak nolong orang, maka akan semakin bahagia hidup kita. Nah, kenapa kita tadi judulnya banyak uang tapi hati tak tenang? Karena uangnya tak digunakan untuk menolong orang lain. Kalau sudah duitnya digunakan untuk kejar akhirat, duitnya digunakan untuk bangun masjid, untuk bantu penghafal Quran, insya Allah ketenangan dan kebahagiaan yang kita dapatkan. Atau ada satu pencuri kebahagiaan. Ya, nih ada satu cerita dulu nih. Kenapa kita sudah banyak duit, tapi kita selalu tak tenang. Ini ada satu kisah, ini kisah fiktif. Ya, ini cerita saja. Ketika itu ada seorang tukang sapu kerajaan. Tukang sapu kerajaan ini selalu bahagia kalau nyapu di istana. Rajanya ini selalu murung. Dan raja ini suka murung dan suka bete gitu nengok orang. Artinya apa lah? Pokok dia murung, dia pokok tak pernah cemberut terus. Ketika itu dilihatnya tukang sapu ini kok bahagia betul. Sapu sambil nyanyi-nyanyi, nyapu sambil ketawa-ketawa. Akhirnya sang raja ini rese. Nggak pengen ngelihat tukang sapu ini bahagia. Ditanya, sini coba dipanggil tukang sapu, dipanggilnya sini. Kenapa kok engkau bahagia betul? Kata raja ini. Engkau kan tukang sapu. Kata tukang sapu, wahai raja, apa yang buat aku sedih lagi? Aku punya kerjaan jadi tukang sapu. Terus aku punya rumah walaupun gubuk. Aku makan enak ya walaupun aku makan bekas sisa-sisa kerajaan. Dan aku punya anak dan istri. Terus apa yang buat aku tak bahagia? Akhirnya raja udahlah sana. Ketika itu raja panggil menteri-menterinya. Bayangkan sambil panggil menteri. Apa kata menteri-menteri? Kata raja ini, kalian lihat enggak tukang sapu itu? Lihat raja, itu selalu bahagia hidupnya terus itu. Senyum-senyum terus kalau itu nyapu. Tak suka aku ngelihatnya itu. Terus kata rajanya bilang, menteri-menteri, coba aku kasih kalian sayembara. Kalau kalian bisa buat tukang sapu ini sedih, maka ku berikan 1000 koin emas untuk kalian. Wah, menteri-menterinya putar otak. Gimana cara? Ada yang patahkan sapunya, ada yang ini, ada yang itu, ada yang buang sampah banyak-banyak dan lain sebagainya. Tetap tak sedih juga. Akhirnya ada satu menteri ngomong sama raja. Wahai raja, aku bisa buat tukang sapu ini sedih dalam 3 hari. Dalam 3 hari, kok bisa? Tapi DP dulu 10% hadiahnya. Weh, belum ada bukti udah minta DP 10%. Raja percaya sama aku. Minta 10% berarti berapa? 100 koin emas. Nanti dalam 3 hari dia pasti bakal sedih. Pasti hilang kebahagiaannya. Akhirnya dikasihlah 100 koin emas ini. Nah, 100 koin emas itu dimasukkan dalam kantong dan ditulis 100 koin emas. Akhirnya diletakkan di depan pintu rumah tukang sapu tadi. Nah, raja bilang, lah kok makin dikasih duit? Makin dikasih duit lah makin bahagia lah dia. Makin senang dia dikasih duit. Raja tenang saja, tunggu 3 hari. Akhirnya dibuka, tukang sapu itu buka pintu, dilihatnya ada kantong tulisan 100 koin emas. Akhirnya bingung dia, dimaboknya masuk. Dibongkarnya ternyata benar-benar koin emas asli. Wah, bahagia deh. Bahagia dia, dipanggil anak istrinya, dihitung 100 koin emas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99.
Dicari lagi, ternyata nggak ada dalam kantong. Kok cuma 99? Akhirnya, udahlah, udah mau berangkat kerja nih, berangkatlah kerja. Nah, yang awalnya dia senang itu kan, dia mau cepat pulang ke rumah karena mau cari satu koinnya di mana tadi itu. Akhirnya dia pas pulang langsung cepat dia pulang. Raja bilang, ada yang lain nih. Nggak kayak biasanya dia nih. Akhirnya ketika dia pulang dipanggil anak istrinya. Coba cari-cari mana satu koinnya lagi itu. Itu tulisannya 100 koin. Kenapa cuma 99? Cari. Akhirnya dia bongkar rumah, bongkar luar apa macam. Sampai besoknya nggak dapat. Ketika dia nggak dapat, dia mulai kerja lagi. Mulai yang tadinya bahagia, mukanya mulai agak berpikir, agak murung. Mana satu koin itu ya? Pasti istri aku ambil itu. Pasti anak aku yang ambil itu. Akhirnya pulang lagi dia, panggil anak istrinya. Pasti kalian yang ngambil satu koinnya nih. Mana satu koinnya? Nggak ada, kata istrinya. Memang 10 Wah, akhirnya berantem. Hari ketiga, langsung rambutnya kusut, matanya merah, marah-marah. Hilang kebahagiaan. Akhirnya sang raja panggil, nih, hadiah kamu nih, 900 koin emas. Kok bisa? Dalam 3 hari yang tukang sapu itu yang awalnya bahagia, kok bisa langsung rambutnya kusut, langsung dia marah-marah, mata merah. Wahai raja, kata menteri itu, aku memang memberikan dia 100 koin, kantong 100 koin emas, ku tulis 100 koin emas. Tapi satu koinnya aku sembunyikan. Maka memang sengaja ku berikan 99. Artinya apa? Lihat, ketika dia sudah ada 99 koin, karena fokus dengan satu koin yang tidak ada, akhirnya membuat hidupnya tidak bahagia. Artinya, dalam hidup kita sudah diberikan Allah 99 koin. Kita mungkin sudah ada yang punya motor, sudah ada yang punya istri, sudah ada yang punya anak, sudah ada yang punya rumah walaupun kontrak, sudah ada kerjaan walaupun gajinya di bawah UMR. Kita semuanya sudah ada 99 koin emas kita. Terkadang gara-gara satu koin emas yang kita inginkan membuat kita tak bahagia dengan apa yang kita punya. Terkadang kita sudah punya uang, kita sudah punya semuanya, kita punya ini, punya itu. Terkadang kita selalu fokus dengan yang belum ada. Atau fokus dengan yang tidak ada. Sehingga apa? Sehingga membuat kita tidak bahagia. Ya. Maka yang membuat kita tidak bahagia dan tidak tenang apa yang pertama? Fokus dengan yang tidak ada. Itu yang membuat kita tak bahagia. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak bahagia yaitu iri. Iri dengan orang lain. Lihat, kemarin kita sudah kasih contoh. Ketika anggap kamu, nih saya ngomong dengan kamu nih. Anggap kamu yang saya omong secara pribadi. Anggap sekarang Habibi misalnya. Habibi dikasih uang 100.000. Bahagia enggak? Bahagia enggak dikasih uang 1 juta? Bahagia enggak dikasih uang 1 juta? Atau kamu yang sedang dengar nih dikasih uang 1 juta, bahagia enggak? Bahagia. Kita bahagia dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ternyata teman Zoom yang lain atau teman kajian lain dikasih 5 juta. Bahagia enggak kita? Hilang kebahagiaannya. Kenapa? Karena melihat orang lain lebih banyak daripada kita. Yang harusnya dengan 1 juta itu kita bisa bahagia, kan awalnya 1 juta itu tidak ada. Tapi karena melihat orang lain bisa punya lebih banyak, akhirnya kebahagiaan itu hilang. Kenapa? Karena ngelihat kebahagiaan orang. Makanya yang kedua yang bisa menghilangkan kebahagiaan adalah iri. Karena iri adalah pencuri kebahagiaan. Yang harusnya kita sudah liburan misalnya ke Ancol. Kita sudah liburan ke Ancol, kita bahagia dengan liburan kita. Tiba-tiba ngelihat sosmed, ada teman kita liburannya ke Turki, liburannya ke Singapura, liburannya ke Disneyland Australia. Akhirnya kita tidak bahagia dengan liburannya kita. Yang harusnya kita bisa bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang, karena sering melihat orang lain, sering iri dengan orang lain, sering cemburu dengan orang lain, akhirnya mencuri kebahagiaan kita. Maka iri adalah pencuri kebahagiaan. Maka yang kedua, fokus saja dengan apa yang ada pada dirimu.
Karena mencuri kebahagiaan adalah iri. Ya, itu yang buat kita tak tenang. Itu yang buat kita tak bahagia. Ternyata yang buat kita tak bahagia apa? Mata. Sering ngelihat rumput tetangga. Tak tahu ternyata rumput tetangga, rumput sintetis. Rumputnya palsu. Mereka bahagia, mereka posting pun palsu. Ternyata tak bahagia juga. Maka hati-hati dengan mata. Di surah ke-22 ayat ke-46, kata Allah, bukan mata yang buta, tapi hati yang ada di dalam dada. Terkadang bukan mata kita yang buta. Kita bisa melihat. Mata yang buta itu apa? Mata yang hanya melihat keindahan dunia saja. Itu mata yang buta. Maka duit banyak, punya duit banyak pun tak menjamin bisa dapat ketenangan. Ketika kapan? Ketika masih fokus dengan yang tidak ada. Ketika masih iri dengan nikmat orang lain. Maka tak akan pernah kau dapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Karena ketenangan kebahagiaan hanya didapat dengan mengingat Allah. Ingat Allah ada 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan sholat. Yang kedua dengan ngaji, kajian terus seperti ini. Yang ketiga dengan infak. Maka di sini kita ada program namanya program ICH itu. Coba kawan-kawan berinfak yang terbaik untuk membantu perjuangan para penghafal Quran. Insya Allah setiap harinya Allah akan berikan kita kebahagiaan. Kata Allah di surah ke-8 ayat ke-74. Coba buka surah 8 ayat ke-74. Apa kata Allah? Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Wallazina awaw wa nasaru. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, jadi orang beriman itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama, orang beriman yang berhijrah dan yang berjuang. Kita anggaplah yang berhijrah ini yaitu santri-santri para penghafal Quran. Mereka hijrah dari kampung halamannya, mereka hijrah dari kotanya, mereka hijrah dari rumahnya. Untuk apa? Untuk berjuang. Berjihad, berjuang, menghafal Quran. Ini tipe orang beriman yang pertama. Tipe orang beriman yang kedua, walladzina awaw wa nasaru. Tipe orang yang beriman yang kedua yaitu orang yang menyiapkan tempat tinggal dan fasilitas serta makan semuanya untuk orang yang berjuang tadi. Untuk para penghafal Quran tadi. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Dua-duanya mukmin yang benar. Dua-duanya sama derajatnya di mata Allah. Mereka yang menghafal Quran atau mereka yang menyiapkan fasilitas. Dua-duanya sama di hadapan Allah akan dapat hadiah yang pertama, lahum maghfirah, dapat ampunan, diampunkan semua dosa-dosanya, warizqun karim, dan dapat rezeki yang mulia. Dapat rezeki yang mulia, rezeki yang banyak, bahkan rezeki yang mulia itu adalah surga. Maka di sini teman-teman semuanya, sudah banyak santri-santri yang hijrah dan mereka berjuang untuk menghafal Quran. Sekarang saatnya kita yang menjadi orang-orang yang menyiapkan tempat dan fasilitas untuk mereka menghafal Quran. Ya, saya pengen punya rumah Quran. Saya pengen punya santri penghafal Quran yang mendoakan saya. Tapi saya tak punya basic untuk bangun pondok. Saya tak punya basic untuk bangun rumah Quran. Ya sudah, kita support saja para penghafal Quran. Dengan program ICH, infak, cetak, hufaz. Jadi, kita bisa punya santri sendiri tanpa harus punya rumah Quran. Tanpa harus punya kurikulum. Tapi kita punya santri yang akan terus berinteraksi dengan kita. Walaupun jauh di mata, jauh kondisinya, tapi dekat di dalam hati. Kenapa? Karena kita yang mensupport makan dan fasilitas mereka. Nanti akan lebih dijelaskan sama Bang Alvin nanti. Ya, saya cuma mengajak, coba. Kalau ingin sudah banyak uang tapi hati tak tenang, yang pertama, coba perbaiki sholatnya. Nanti perbaiki sholat itu kita ada workshop 1 hari full ya tentang perbaiki sholat. Ya, benar sholatmu, benar hidupmu. Ya, insya Allah ada. Yang kedua, mulai kajian terus. Ikut kajian setiap hari kalau bisa. Kalau tidak, minimal seminggu sekali.
Yang ketiga, coba sebanyak-banyak berinfak. Nah, salah satunya diinfak cetak hufaz. Insya Allah setiap infak yang kita berikan menjadi darah daging untuk para penghafal Quran dan pahalanya akan terus mengalir walaupun usia kita telah berakhir. Oke, alhamdulillah ya. Dan ketika hati sudah menjadi tenang, hadiahnya apa? Di surah ke-89 ayat 27 sampai ayat ke-30. Ketika hatimu sudah menjadi tenang, tadi sudah sholat, sudah ngaji, sudah infak, dan hati kita jadi tenang, hadiahnya apa? Ketika hati kita sudah tenang, di surah ke Al-Fajr, surah 89 ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai orang-orang yang sudah dapat ketenangan, yang sudah dapat kebahagiaan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan hatimu sudah ridho dan Allah juga ridho kepadamu. Kembali kemana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka balik ke surga. Maka hadiah orang yang sudah hatinya tenang adalah kembali ke surga. Alhamdulillah, itu saja yang bisa disampaikan sementara. Nanti kalau mau tanya jawab silahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Singkat namun jelas, padat, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan malam hari ini, luar biasa. Bapak Ibu, nyatet ya, agar hati tenang adalah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa mengingat Allah? Ada 3. Yang pertama, sholat. Yang kedua, itu membaca Al-Quran, bisa dengan ngaji, sering-sering ngaji. Ketika ngaji akan dapat, pertama hati tenang, Allah berikan rahmat, kemudian doakan oleh para malaikat, dan nama-nama orang yang ikut majelis akan disebut-sebut oleh Allah. Dan yang terakhir itu adalah infak di Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 63 ayat 9. Dan yang membuat kita kadang tidak bahagia ada 2. Yang pertama, karena kita terlalu fokus pada yang belum kita punya, pada yang belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pencuri kebahagiaan adalah karena kita iri dengan kebahagiaan orang lain ketika orang lain dapat lebih banyak daripada kita. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tanya jawab Ustadz ya? Kira-kira berapa Ustadz? Berapa orang Ustadz? 3 ya? Boleh, terserah. Oke. Baik. Insya Allah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Boleh dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa raise hand, angkat tangan di Zoom. Bagi yang open kamera, kami persilahkan untuk tanya langsung. Atau yang kedua, chat di kolom chat. Sampaikan pertanyaannya. Yang angkat tangan ada? Ada yang ingin bertanya langsung? Waalaikumsalam. Cek. Dok Haris, ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Silakan Pak Haris. Masih di mute itu? Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Salam kenal nih, baru pertama kali ikut saya, Ustaz. Ya, Iya. Kalau misalnya saya dihadapkan dengan keadaan yang perubahan 180 derajat itu, Ustaz. Iya. Terus tapi saya tetap sholat, tetap baca Quran, tetap memberikan infak juga dan sedekah. Lalu bagaimana supaya saya itu tetap bahagia dan bisa ridho dengan menerima keadaan yang perubahan yang 180 derajat itu. Nah, harus detail dulu perubahannya, maksudnya perubahan kayak gimana? Perubahan dalam keluarga, Ustadz, maksudnya. Keluarga maksudnya? Jadi keadaannya seperti ini, Ustadz. Bukan mengubah aib sendiri, enggak, maksudnya. Jadi kayak tadinya keluarga saya utuh, tiba-tiba jadi tidak utuh, Ustadz. Gitu. Tanpa ada kesalahan dari saya, gitu. Nah itu sebenarnya hal itu yang bikin saya tuh nggak bisa menerima gitu, Ustadz. Saya nggak salah kok, tapi kok dipaksa untuk menerima keadaan seperti itu gitu. Itu sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah. Buka di surah ke-29 ayat kedua.
Tidak lupa kok seperti itu. Quran surat 29. Nah, ini ada pertanyaan bahwa bagaimana caranya ketika menerima keadaan bahwa merubah kondisi kita setelah hijrah itu berubah drastis. Ya, banyak orang-orang yang seperti ini. Apa kata Allah di surah 29 ayat kedua? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, mengatakan kami udah beriman, kami udah hijrah, sedangkan mereka tidak diuji. Ya, ujiannya apa saja? Jadi ketika hijrah pasti Allah uji dulu. Ujiannya apa saja? Buka di surah kedua ayat ke-155. Surah kedua ayat ke-155. Nah, orang-orang yang berhijrah itu pasti diuji sama Allah. Apa kata Allah? Dan pasti kami akan mengujimu yang pertama dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Maka akan dibuat kita takut ketika kita hijrah. Lihat, ketika hijrah yang punya jabatan akan takut ketika tidak dapat jabatan lagi. Yang keluar dari kerjaannya karena riba, karena lain sebagainya, akan dibuat takut tidak dapat kerjaan lagi. Ya. Yang meninggalkan teman-temannya karena teman-temannya ini tak baik atau tak bagus, akan dibuat takut tidak punya teman lagi. Maka dibuat ketakutan dan kelaparan. Terus diuji dengan apa lagi? Kekurangan harta. Maka dibuat kekurangan harta. Terus kekurangan apa lagi? Kekurangan jiwa. Jiwa itu inilah kekurangan jiwa. Jiwa bisa dikatakan kekurangan jiwa ini bisa sakit, ya, atau kekurangan jiwa juga bisa ditinggalkan sama teman-teman, ya, atau ditinggalkan keluarga, dibenci sama orang dan lain sebagainya. Dan buah-buahan ini adalah panen, omset dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar saja. Ketika kamu mengejar sesuatu, meninggalkan sesuatu karena Allah, maka yakinlah Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ketika kamu hijrah, mungkin ada yang tidak suka. Di surah ke-8 ayat ke-5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Lihat. Kata Allah, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu keluar dari rumahmu dengan kebenaran, ketika kita udah mulai mau hijrah, ketika kita udah mulai pengen melakukan kebaikan, ya, pengen beriman dan pengen ngaji, pengen berubah dan lain sebagainya, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yakinlah, benar-benar sebagian orang beriman itu tidak menyukainya. Yang tak suka siapa? Bukan orang kafir, tapi orang beriman. Justru orang dekat yang gak suka. Kadang orang tua, kadang istri, kadang tempat, ya, bahkan orang-orang beriman, orang-orang dekat yang tidak suka. Walaupun begitu, teruslah jalan. Ketika kamu sudah memulai karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Jalan terus, sabar terus. Karena setan akan terus menggoda lewat was-was. Setan itu menggoda lewat depan, belakang, kanan, kiri. Ya, depan itu lewat overthinking, lewat sesuatu yang belum terjadi. Itu was-was setan itu. Terus nanti kalau saya hijrah gimana? Nanti kalau ini gimana? Terus nanti orang ngomongnya gimana? Padahal itu belum terjadi. Itu was-was setan. Setan juga menggoda lewat belakang, yaitu dengan masa lalu. Ya, lewat masa lalu sehingga kita nggak bisa move on dengan masa lalu dan kita insecure dengan masa lalu kita. Itu setan juga. Ya, setan menggoda lewat kiri yaitu lewat maksiat, dan setan juga menggoda lewat kanan lewat amal soleh, tapi dibuatnya kita ria, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Gimana caranya? Satu-satunya agar mendapat perlindungan dari godaan setan, yaitu di surah 16 ayat 98, faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ngaji terus. Ketika sudah mulai ngaji ini, Allah akan memberikan perlindungan kamu dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Maka sering-sering ngaji, sering-sering kajian. Ya. Insya Allah pelan-pelan Allah akan menghilangkan kegundah-gulahanan itu. Insya Allah. Jadi sabar pelan-pelan, pelan-perlahan. Insya Allah. Dan semoga Allah memberikan ganti yang terbaik. Amin ya Allah. Amin. Oke. Cukup Pak Haris ya? Alhamdulillah Bang. Makasih Bang. Baik, Insya Allah. Terima kasih Pak Haris. Kami lanjutkan ke penanya berikutnya. Ibu Uti dari Solo.
Silakan diopen Ya, mic-nya, Ibu. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, Uti mau tanya, gimana caranya ikhlas menerima takdir ketetapan Allah yang kurang begitu baik? Nah, jadi ini sedikit sebenarnya kata Rasulullah, ketika kamu sudah membahas takdir, maka berhentilah. Jangan dibahas. Karena ujung-ujungnya kamu bisa suuzon dengan Allah. Ya, karena ketika kita merasakan sesuatu yang buruk, kita merasa itu takdir dari Allah. Padahal kata Allah di surah keempat ayat ke-79. Coba dibuka. Surah 4 ayat 79. Ayat 79. Kebaikan apapun yang kamu dapatkan, itu dari Allah. Dan keburukan apapun yang kamu dapatkan, yang menimpamu, itu disebabkan dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan takdir dari Allah. Kamu sendiri yang memilih untuk mendapatkan keburukan itu. Contoh, ini contoh kecil saja. Contoh ketika sekarang, ya Allah, kok aku kena penyakit gula, penyakit diabetes. Ya Allah, aku sakit dan semacam ini, takdir darimu. Bukan. Karena dari kecil kau suka minum manis-manis. Kau suka minum Coca-Cola, kau suka minum teh, es teh, dan semacam. Sekali sekarang mendapatkan musibah, kita menyalahkan takdirnya Allah. Jadi gini, iblis juga pernah mengatakan, ya Allah, kenapa aku dihukum? Karena tidak mau sujud pada Adam. Padahal kan tidak sujud kepada Adam juga takdir darimu. Kan engkau yang takdirkan aku tidak sujud dengan Adam. Kenapa engkau hukum aku? Kata Allah apa? Ketika kamu tahu itu takdir, sebelum atau sesudah kau melakukannya? Sesudah. Pertanyaannya, kenapa sebelum kau diberi pilihan sujud atau tidak, kenapa kau tak milih untuk sujud? Kau kan bisa memilih untuk tidak sujud. Ketika kau memilih untuk sujud, maka takdir yang baik akan berlaku. Ketika kamu milih tidak sujud, maka takdir tidak sujud itu akan berlaku. Kamu dihukum bukan karena takdir, tapi karena pilihan yang kau pilih. Contoh, ini ada air minum. Kamu sudah hampir mati kehausan. Dan diberikan minum. Pertanyaannya, takdirnya tahu nggak kamu akan minum atau enggak? Tahu nggak semuanya? Kamu akan minum atau enggak? Tahu nggak takdirnya apa? Nggak tahu. Yang pasti yang kamu tahu apa? Kau bisa memilih untuk minum atau tidak. Ketika kau memilih untuk tidak minum dan kau mati, apakah kau menyalahkan Tuhan? Ini takdir Tuhan. Aku tidak minum. Enggak. Kau bisa memilih untuk minum. Maka takdir minum itu akan terus berjalan. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Jangan pernah menyalahkan takdir. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa move on. Yang pertama yang harus kita sadari, apapun yang keburukan yang kita dapatkan hari ini, pasti dari kesalahanku. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak istighfar dan muhasabah. Karena dengan istighfar itu, Allah akan membukakan jalan pintu-pintu kesenangan dari setiap kesedihan. Dan Allah akan memberikanmu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka untuk Uti, gimana ketika kita menghadapi sesuatu yang telah terjadi, keburukan yang telah terjadi, banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Insya Allah Allah akan hadirkan kesenangan setelah kesedihan. Itu janjinya Rasulullah. Gitu dia. Oke, ada yang lain? Baik, terima kasih Ibu Uti, terjawab ya. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Berikutnya Ibu Sonia. Silakan, Assalamualaikum Ibu. Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, begini, kalau saya kan gimana ya? Jadi jualan jasa, maksudnya gini loh, ada transfer saya jadi jasa untuk transfer antar bank gitu, tapi bank saya bank syariah. Contoh transfernya ke BCA atau ke BRI yang bukan syariah. Itu tuh hukumnya bagaimana ya Ustadz? Hukumnya
Bagaimana Hukum maksudnya? hukum yang jadi jasa yang saya lakukan itu termasuk ada ribanya atau enggak ya? Jadi orang transfer lewat saya kan bank saya BSI, bank syariah, ditransfernya ke bank yang bukan syariah gitu. Nanti saya dapat jasa dari situ. Itu tuh ada ribanya atau enggak ya Ustadz? Nah, ini hukum fikih panjang pembahasannya ya. Jadi tidak semudah langsung ngomong halal, haram, maka harus diperinci lagi. Jadi gini, jasanya itu membayar jasa capek. Ini nih aku sudah jalan ke bank, aku bantu kamu transfer, ini ya jasa kamu karena capeknya kamu pergi ke bank itu boleh. Ya, karena kamu ini pergi ke bank, ini bayar ini dan kamu yang transferkan. Nah, itu tidak ada masalah karena itu bayar jasa. Ya. Kalau itu saya transfernya lewat handphone gitu Ustadz. Jadi pakai dari bank saya bank syariah gitu, nanti saya transfernya ke bank konvensional. Nah, nanti dia bayar ke saya gitu jasanya itu. Saya takut ada ribanya gitu Ustadz. Nah, riba itu terjadi ketika ada hutang di dalamnya. Kalau ada hutang, maka itu riba. Contoh, sedikit hutang nih. Bang, belikan saya barang, pakai uang kamu dulu. Nanti saya ganti. Nah, ketika dia belikan, terus kita bayar lebih, nah itu bisa jadi riba. Ya, kecuali tadi ini uang saya, kamu belikan, terus kamu udah beli, nih ini jasa karena kamu sudah transferkan. Itu boleh. Insya Allah. Cuman nanti mau dikaji lagi ya, tanya Ustadz yang lebih paham fikih lagi, karena ada guru-guru kita lagi dari yang lebih paham masalah fikih. Ya. Oke, itu saja. Allah khair Ustadz. Wa'iyyakum. Terima kasih Bu Sonia. Pembahasan tentang fikih ya, nanti insya Allah di Selasa malam malam Rabu. Tuh ada fikih, nanti silakan ikut kajian. Sama Ustadz Abdul Somad. Sekarang kita kajian kehidupan. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, itu saja Bang Alvin ya. Alhamdulillah. Siap Ustadz, mungkin penutup terakhir Ustadz, closing statement dari materi kita malam hari ini. Oke, Alhamdulillah. Ya, jadi tadi kita sudah belajar bahwa ketika untuk mendapatkan ketenangan, ya itu tidak ada cara yang lain kecuali hanya dengan mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan sholat, dengan ngaji, banyak-banyak baca Quran, dan banyak-banyak dengan berinfak. Maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang, dan ketika hati kita sudah menjadi tenang, maka insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Maka jangan terlalu fokus dengan yang tidak ada, ya, fokus saja dengan yang sudah ada yang pada diri kita, insya Allah akan membuat kita tenang dan bahagia. Karena iri juga dengan orang, melihat nikmat orang lain itu juga bisa mencuri kebahagiaan kita. Maka kuncinya satu, fokus saja dengan apa yang sudah ada. Dan coba banyak-banyak berbagi, maka insya Allah Allah akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dengan kita. Karena sejatinya uang yang kita punya, uang yang kita miliki itu bukan yang kita punya hari ini, tapi uang yang kita sedekahkan. Ya, uang yang kita infakkan di jalan Allah. Ya, karena 1 miliar yang kita punya hari ini itu tidak akan dihitung sama Allah sampai uang itu kau infakkan di jalan Allah. Uang itulah yang akan menjadi milikmu sampai akhirat nanti. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Insya Allah sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya ya. Oke, Bang Alvin. Baik, jazakallah khairan kasir kepada Ustadz dari Al-Maki yang sudah berbagi ilmu kepada kita. Insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lapang, Allah berikan kesehatan untuk Ustadz, dan diberikan kemudahan dalam dakwah, dilancarkan dalam dakwah. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, seperti yang di mukadimah tadi kami sampaikan, saya akan menepati janji saya untuk menjelaskan apa itu Indonesia Cetak Hufaz. Indonesia Cetak Hufaz. Bapak Ibu rahmati Allah, jadi program Indonesia Cetak Hufaz ini itu berangkat dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Jadi ketika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amal kecuali 3 hal.
Sodaqotun jariyatin, sodakoh jariyah, sedekah jariyah, itu bentuknya sedekah yang terus-menerus efeknya begitu. Yang pertama, ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Bisa ilmu Quran, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, itu adalah awwaladin solihin yad'ulah, doa anak yang solih, yang terus mendoakan. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, bisa mendapatkan ketiga-tiganya di program Indonesia Cetak Hufaz. Bapak Ibu bisa langsung lihat di layar ya. Insya Allah informasinya bisa detail didapatkan di cetakhufaz.com. Jadi program ini Bapak Ibu bisa ikuti dengan cara yang pertama, Bapak Ibu bisa donasi sekali tanpa ada komitmen ikatan, atau yang kedua, Bapak Ibu jadi orang tua asuh untuk satu santri. Jadi satu santri itu membutuhkan kurang lebih biaya 2.100.000. Nah, Bapak Ibu bisa patungan dengan kurang lebih 60 orang 50.000. Nah, para santri ditarget 1 bulan itu hafal 1 juz. 1 bulan hafal 1 juz. Yang 5 bulan kemudian maka 5 juz. Nah, setiap 6 bulan itu harus toran 5 juz. Maka selama 3 tahun itu bisa target khatam 30 juz mutkin, insya Allah. Nah, Bapak Ibu bisa ikutin itu, mensupport, mendukung para hafiz Quran hingga selesai menjadi hafiz. Nah, Bapak Ibu sebagai orang tua asuhnya, dengan cara seperti apa? Kontribusi 50.000 per bulan, 50.000 per bulan. Nah, saya jelaskan lebih detail. Untuk apa sih Bapak Ibu kontribusi 50.000 tersebut? Nah, itu 50.000 tersebut ditopang oleh beberapa ya, bisa 60 orang, kalau 50 ribuan berarti 60 orang. Nah, Bapak Ibu bisa ikutin di cetakhufaz.com untuk bergabungnya. Untuk apa saja sih dananya begitu ya? Oke, untuk apa saja? Jadi donasi 3 juta ini nanti pertama digunakan untuk biaya pendidikan, pengajaran. Ini ngalir pahalanya untuk ustadz-ustazahnya. Ini untuk peningkatan taraf hidup para pengajar Quran. Yang kedua untuk biaya hidup santri, makannya, gizinya, itu nanti ditanggung ke sana, dialokasikan ke sana. Yang ketiga itu biaya tempat tinggal, asrama. Kemudian biaya siar program. Nah, ini Bapak Ibu ada biaya siar ini supaya program ini makin besar, makin banyak santri-santri yang lain ditopang. Di kita sudah kurang lebih 200 ya, 200 yang waiting list yang menunggu para orang tua asuh. Jadi sudah mendaftar ke kita 200 orang. Masya Allah. Dan yang kelima ini biaya supervisi program. Ini ada orang yang dedicate. Jadi kita insya Allah orang-orang yang dedicate ini kita juga kasih ujroh begitu ya, yang ngurusin grup WhatsApp, ikut supervisi ke pondok-pondok dan lain sebagainya. Nah, Ustadz Abdul Somad juga ikut mendukung ini insya Allah. Jadi dari 50.000 ini kita bisa dapat amal jariah, dapat 3 tadi itu ya, dapat amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doanya anak soleh. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ikut komitmen 50.000 per bulan akan bergabung di satu grup bersama santrinya, bersama satidnya, yang tiap Jumat nanti insya Allah bisa titip doa, didoakan oleh santri-santrinya. Begitu ya. Nah, ini insya Allah sudah kurang lebih 5.274 orang tua asuh, dan kurang lebih sudah 23 lembaga, dan 200 santri penerima manfaat. Yang terbaru 205. Nah, ini sebarannya, Masya Allah, sebarannya ini 205 ya. Yang terbaru sudah ada di beberapa kota, di Jawa sudah ada, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang belum ada di Papua memang. Itu belum ada. Nah, Bapak Ibu bisa ikut kontribusi dengan infak ataupun zakatnya, zakat bulanannya. Cukup 50.000 per bulan, atau bisa pilih beberapa ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa 50.000 per bulan, 100.000 per bulan, atau kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau terikat, bisa pilih donasi sekali. Di sini ya ada 2 tombol ya, donasi sekali. Maka Bapak Ibu cukup donasi sekali, nanti tidak ada keterikatan. Mau ketika misalnya lapang, Bapak Ibu donasi, berinfak, bersedekah begitu ya. Ketika tidak juga nggak apa-apa. Nah, kalau jadi orang tua asuh ini
komitmen dengan ikhtiar 50.000 per bulan, paling minimal begitu ya. Ini bisa 50.000, 100.000, 200.000, dan 500.000. Tergantung, bahkan ada di kita juga ada yang 3 juta. Satu orang tua asuh itu menopang 1 juta. Nah nanti insya Allah akan langsung bergabung di grup santri. cetakufas.com. Di grup santri. Nah, jadi Bapak Ibu akan bergabung di grup-grup santri nanti. Nah ini seperti ini contohnya. Ini ada santri bernama ini SCH26. Ini nomor induknya. Kak Dea Amelia. Jadi usia para santri di kita di Indonesia Cetak Hufaz ini kisaran 12 ke atas, 12 tahun ke atas, SMP lah, 12 tahun ke atas. Nah ini dari pondok ya sekolah Quran. Kemudian banyak lagi yang lain. Bapak Ibu bisa nanti ikutin detailnya dengan mengisi form di sini cetakhufaz.com. Ketika Bapak Ibu bergabung dengan komitmen 50.000 per bulan, nanti akan masuk ke grup WhatsApp. Tapi ketika donasi sekali, Bapak Ibu bisa tetap ikut kontribusi. Hanya saja peruntukannya untuk kebutuhan santri-santri yang tidak ditentukan. Untuk santri-santri yang tidak ditentukan. Karena sifatnya tidak komitmen ya. Sifatnya tidak komitmen. Jadi bisa jadi bermanfaat untuk beberapa santri. Baik seperti itu. Nah, itu juga tidak disalurkan ke orang ya, ke satu orang begitu, ke santrinya. Itu kita serahkan ke pondoknya. Jadi ternyata urgensi atau kenapa latar belakang, kenapa kemudian ICH ini ada, karena ini. Pertama, di pondok tahfiz modern itu, satu, kelayakan gaji dan taraf hidup tenaga pengajar itu harus dipikirkan oleh para pengasuh pondok. Yang kemudian yang ketiga, biaya hidup santri juga, makanan sehatnya, makanan bergizinya juga harus terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga, itu juga fasilitas tempatnya harus dipikirkan oleh pengasuh, oleh pimpinan-pimpinan pondok. Nanti 3 juta tersebut itu disalurkan ke pengasuh-pengasuhnya untuk di 5 pos yang kami sampaikan. Ini ya. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung, nah ini perbedaan ICH dengan program lain. Jelas banget ya, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan 3 juta untuk 3 tahun. Jadi targetnya mau 3 tahun. Si santri akan goals-nya, targetnya sudah selesai 30 juz begitu. Jadi kita akan menciptakan generasi-generasi yang kuat. Jadi tidak ketergantungan juga karena waktunya juga ditentukan 3 tahun. Manfaatnya nanti Bapak Ibu akan tahu siapa santrinya, di mana pondoknya, siapa pengasuhnya dengan bergabung di grup WhatsApp. Komunikasinya juga ada di grup WhatsApp. Progres santri. Nah, Bapak Ibu nanti dikirimin perkembangan. Jadi hari ini hafal berapa halaman, hafal berapa hayat sudah ada. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu nanti ikut kajian rutin bersama guru-guru kita, Ustadz Adi Pratama Risindo dan juga UAS Ustadz Abdul Somad tiap hari Selasa, dan insya Allah rutin Jumat juga ada kajian seperti ini. Bapak Ibu bisa dapat ilmu, bisa dapat pahala jariah sekaligus dengan bergabung di ICH. Nah langsung saja, kalau sudah Bapak Ibu klik ini ya, langsung klik cetakhufaz.com. Selengkapnya Bapak Ibu baca dulu, kalau misalkan masih penasaran, pilih di sini mau donasi sekali ahlan, mau jadi orang tua asuh juga ahlan. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, linknya saya akan bagikan di grup chat di kolom komentar cetakhufaz.com. Nanti Bapak Ibu akan langsung ketika ngisi form tersebut berhubungan dengan Kak Nais yang mengirim link kajian malam hari ini. Gitu ya, klik langsung, kemudian isi formnya. Contoh ya, saya demokan. Oke, Alvin, nomor WhatsApp saya, gabung sekarang. Misalnya saya pilih 50.000 per bulan. Saya juga ikutan kok, saya ikut yang 100.000 per bulan. Saya ikut yang 100.000 per bulan. Nah, nanti akan diarahkan ke sini dan langsung di-chat sama adminnya begitu. Gitu ya. Baik, langsung. Yang sudah boleh katakan done. Katakan sudah begitu. Gitu ya Bapak Ibu rahmati Allah. Untuk supaya hati tenang, ada 3 kuncinya.
yaitu dengan mengingat Allah dengan 3 cara. Yang pertama sholat, kemudian baca Quran, banyak ngaji, ikut majelis ilmu, dan yang ketiga itu apa tadi? Masih ingat yang ketiga? Yang ketiga adalah berinfak, ikut kontribusi di program-program kebaikan. Nah, insya Allah, Isyah ini salah satu program yang tepat. Jadi cerdas banget untuk beramal. Bapak Ibu dapat 3-tiganya. Ilmunya nanti para hafiz Quran ini sampaikan, didakwahkan, maka mengalir juga ke orang tua asuhnya. Masya Allah, gitu ya. Baik, demikian. Jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan. Mohon maaf, kajian pada malam hari ini jika banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf sekali lagi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kami pribadi. Oh ya, ada satu video mungkin untuk Bapak Ibu tahu lebih detail. Ini ada testimoni dari para pengasuh yang mendapatkan manfaat, dari para donatur juga ada. Kemudian dari sisi santrinya juga ada nanti. Kita tonton videonya berikut ini. ICH. Saya mengucapkan terima kasih, istilahnya bisa bergabung di keluarga Infak Cetak Hukum. Mungkin demikian saja. Saya ditelepon oleh Kiai EN, Ustadz masukkan santrinya untuk ICH. Kita setuju, kita kirim data santri, ada 63 santri, dari 63 masih ada 40 yang white English. Tapi dari 23 itu sangat berarti bagi sekolah Quran. Dari 2018 ya, kalau kita sebagai penggagas tak masalah tak digaji. Artinya kita yang mengaji sekolah, orang berinfak, Ustadz ini untuk Ustadz ini untuk sekolah. Tapi akhir-akhirnya untuk Ustadz pun dikasihkan juga untuk sekolah ya, untuk berjuang bersama Al-Quran, untuk mencetak para penghafal Quran. Dan alhamdulillah hari ini mereka juga beasiswa full sebenarnya, karena kita tidak menerapkan biaya
apapun, biaya makan, biaya minum, biaya tempat tinggal, biaya SPP atau biaya uang masuk tidak ada sampai hari ini, dan mudah-mudahan itu tetap berlangsung sampai akhir hayat, itu tetap berjalan, tidak ada biaya pun, agar semua orang itu bisa merasakan, bisa menghafal Al-Quran, bisa belajar Al-Quran. Bahwa program infak cetak hufaz ini santri juga merasakan manfaatnya, ya. Uang bulan mereka yang memang dari 118 santri ada yang kurang mampu, ada yang anak yatim, nah itu juga insya Allah merasakannya, dan mereka kita harapkan, ya kita motivasi juga untuk menjadi orang tua asuh, bisa juga berinfak santri itu, ya. Begitu ada program infak cetak hufaz dengan program yang sama, ya kita sambut, ya. Dan itu adalah bonus, ya. Kalau untuk santri, untuk sebenarnya santri, pengasuh, musyrif, pimpinan, anak-anak santri, terus anak-anak pengasuh, itu adalah bonus dari Allah karena telah berjuang dengan ikhlas, meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk sekolah Quran, terutama untuk membimbing santri-santri yang terlibat aktif di sekolah Quran. Baik, terus dibuka kesempatan untuk jadi para orang tua asuh di program Indonesia Cetak Hufaz. Bapak Ibu langsung klik saja cetakhufaz.com untuk bergabung. Nanti akan terhubung dengan admin kami, Kak Nais atau Kak Tia. Gitu ya. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah. Kita sama-sama akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang masih stay sampai akhir ini. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, itu datangnya dari kekhilafan saya pribadi. Mohon maaf jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan keluar Ustaz. Kasih Kak Alfi. Itu enggak ada jazakumullah khairan.